eyebrow incision, eyebrow endoscopy. Jadi kita pakai operasi hanya irisan di alis ya. Kalau biasa Di alis. ibu-ibu diwarnain, Iya, diapain, digambarin dibentuk-bentuk. gitu ya. Saya bentuk pakai pisau jadi Ngeri juga ya, Dok? supaya nanti ketika selesai itu tidak terlihat ada Mhm. irisan. Jadi Oke. ngambilnya dari situ untuk pengambilan tumor atau untuk clipping aneurisma, untuk apa itu bisa saja dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unggul TV UMJ, senang sekali saya Dinar Mediana hadir kembali menyapa Sobat Unggul dalam program edisi spesial TV UMJ. Saat ini di samping saya telah hadir Dr. Zaini Hamzah, spesialis bedah syaraf, dosen dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bagaimana Dok kabarnya? Baik, Mbak Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. alhamdulillah senang banget nih Dok bisa ketemu lagi. Alhamdulillah Karena ya. biasanya kita selalu ketemu untuk membicarakan satu topik. Yang kemarin tahun-tahun lalu kita udah membicarakan tentang stroke waktu itu ya Stroke, Dok ya. Ada beberapa topik lainnya juga ada dan epilepsi. paling spesial, ya yang paling spesial tentang satu acara rutin Yep, yang selalu diselenggarakan oleh FKK UMJ. betul. Tahun ini bagaimana Dok? Jadi ini ya acara rutin kita kan Jakarta Islamic Neuroscience Week ya, singkat JINS. Jadi kita tiap tahun akan Mm-mm. ngadain acara itu, yang utamanya adalah workshop tentang di bidang bedah saraf, dan kita mengadakan workshop tentang teknik-teknik operasi bedah saraf secara yang modernnya. Jadi yang minimal invasif, selalu kita yang biar teman-teman yang bedah saraf muda Mm. ini mengupdatekan ilmu di UFKK UMJ ini. Wah, luar biasa. Kalau tahun kemarin kan kalau nggak salah tentang stroke ya Dok ya? Tahun kemarin stroke, Penanganan stroke, epilepsi dengan epilepsi. dan Dan lain-lain ada. betul, kalau tahun ini Dok, apa kira-kira yang Tahun akan menjadi ini fokus? jadi yang kita punya temanya tuh biar biar lucu nih, Biar kita lucu. namain bebas. Jadi Oh belajar bebas, bareng senior. belajar bareng senior. Wah Nah, menarik jadi sekali nih Dok, boleh dijelasin simpel. nggak Dok? Nanti akan ada senior-senior yang kita datangkan dari Mm-mm. Surabaya, dari Malang, yang expertnya di bidang tumor, di bidang spine. Hmm, Nah itu kan salah satu yang kalau di bedah saraf tuh operasi brain itu, kranial itu mm-mm. fun, senang gitu. Fun, operasi Nah, itu menyenangkan ya Dok ya? menyenangkan. Nah kalau spine biasanya dibilangnya ya mencari uangnya dari spine, nah, teman-teman. Jadi Oh, tapi yang menarik, jadi teman-teman tuh sangat pengen tahu gimana caranya operasi yang mm-mm. lebih simple, less invasif, kemudian pasien cepat Mm-mm. pulang. Nah itu gimana caranya? Nah kita updating dengan kita datangkan teman-teman senior-senior dari Oke. Surabaya, dari Malang yang mengekspert di bidangnya. Ada berapa nih Dok kira-kira instruktur senior ini yang Dari didatangkan? Surabaya ada Dr. Rahadian Mm-mm. Indarto yang konsultan dari onkologi, kemudian Dr. Doni dari Malang itu juga onkologi, kemudian satu lagi Dr. Muhammad Faris dari Surabaya itu konsultan spine. Udah Jakarta saya dan Dr. Gibran. Dr. Gibran dari Oke. Rumah Sakit Adiaksa. Biasanya kan ini ada teknik-teknik tertentu ya Dok, yang Betul. diajarkan. Nah untuk JINS Jadi tahun 2024 ini, ya selalu apa kita saja Dok? cari teknik yang cukup istimewa, maksudnya mungkin orang banyak mengerjakan tapi kita refreshing Mhm. lagi teknik yang apa ya, mengasahkan update skill ya, mengasah kembali teknik operasi supaya para bedah saraf muda ini lebih apa ya, lebih rileks lagi ketika Mhm. mengerjakan operasi. Karena operasi ini yang pertama adalah operasi transsphenoid, jadi operasi lewat hidung, pengambilan tumor lewat Oke. hidung. Jadi nggak ada irisan lagi di kepala, nggak ada Mhm. gundul-gundul lagi pasiennya, langsung dari hidung. Nah kalau nggak diasah, lah diasah lebih baik Mhm. itu, karena itu sempit sekali medan Oke. operasinya, jadi harus berulang-ulang kita tuh Mhm. mengasah. Kadang-kadang kan para bedah saraf muda itu kasus yang untuk kita operasi dari hidung tuh tidak sebanyak kasus Mhm. yang biasa. Jadi Oke. kalau tidak diasah, tidak refreshing, maka kadang-kadang lupa. Lama nih Mmm. nggak ngerjain. Nah itu kita refreshing. Kemudian ada juga yang eyebrow incision, eyebrow endoscopy. Jadi kita pakai operasi hanya irisan di alis ya. Kalau biasa Di alis. ibu-ibu diwarnain, Iya, diapain, digambarin dibentuk-bentuk. gitu ya. Saya bentuk pakai pisau jadi Ngeri juga ya Dok? supaya nanti ketika selesai itu tidak terlihat ada Mhm. irisan. Jadi Oke. ngambilnya dari situ untuk pengambilan tumor atau untuk clipping aneurisma, untuk apa itu bisa saja dilakukan. Tekniknya seperti itu. Kemudian untuk spine tentunya pasien-pasien HNP
yang ada teknik operasi yang tidak perlu buka-buka lebar, hanya sebesar bullpen dengan Mmm. endoskopik. Jadi itu biasanya kita lakukan adalah biportal endoscopic spine surgery. Jadi itulah yang akan kita kenalkan supaya lebih banyak orang yang tahu tentang operasi ini, tentunya akan lebih banyak penolong Mhm. dan akan lebih banyak lagi kan pasien spine itu banyak ya, Mhm. mungkin 70% kita pernah sakit pinggang Oh, kan? betul. Remaja Nah, jompo sekarang Dok, sebutannya banyak jadi banget. operasi spine tentang minimal invasive spine itu kita sebarkan seluas mungkin supaya teman-teman dari bedah saraf yang muda itu lebih lebih mengenal tentang teknik operasi yang minimal invasif Mmm. ini. Oke, ini kenapa Dok, 2 tadi kan ada 4 teknik ya, 4 teknik yang Mhm, jadi fokus untuk workshop ya nanti. Nah, kenapa sih mengambil teknik-teknik itu justru untuk jadi materi ya workshop? makanya kenapa saya buat transpenoid dan Mhm. eyebrow karena itu jarang dilakukan. Oke. Kalau enggak pasien-pasien spesifik, apalagi teman-teman makanya balik lagi teman-teman yang masih muda itu masih kadang-kadang belum berani melakukan teknik itu karena risikonya Oh, terlalu iya tinggi. iya iya. Nah, kita cobakan di kadaver dulu, akhirnya mereka biasanya muncul tuh. Kayak dulu kan saya juga sama lah. Akhirnya muncul percaya diri karena oh Mhm. ternyata ini pembuluh darah yang besar tuh di sini, udah di sini batasannya seperti ini. Akhirnya berani dan berani melakukan ke pasien, akhirnya pasien pun bisa diuntungkan kan, seperti Betul. itu. Jakarta Islamic Neuroscience Week ya, jadi memang, tempatnya belajar para spesialis Iya. untuk melatih keterampilan gitu ya, Dok, Betul, ya? tempatnya kita tuh sebenarnya mau menyediakan wadah untuk Mhm. para bedah saraf muda, silakan belajar tentang operasi, teknik operasi Mhm. di kampus kita supaya mengenal Iya. juga. Untuk pesertanya nih Dok, kira-kira ada kuota nggak sih? Nah, pasti ada kuota karena keterbatasan memperoleh kadaver itu kan cukup Mhm. sulit, Betul. kemudian ya peralatannya juga cukup Mhm. mahal-mahal, jadi kapasitas kita hanya 20 orang. 20 orang. Kapan nih Dok, Nah, jeansnya? Jeans Week ini insya Allah akan digelar tanggal 21 21 dan 22 Desember Desember. 2024 ini. 2 hari ya Dok ya? 2 hari, jadi 1 hari kranial, transpenoid dan Mhm. eyebrow, 1 hari lagi untuk spine yang base, biportal endoscopic dan minimal invasive stabilization. Jadi pemasangan skru Mhm. dengan hanya titik-titik aja, nggak dibuka lebar kayak mengerikan zaman dulu ya. Saya penasaran sih karena yang tahun lalu pun saya sempat meliput acaranya. Pada kabur ya. Karena memang canggih ya Dok ya, maksudnya Iya. dengan, irisan yang kecil itu akhirnya Mhm. bisa melakukan surgery Iya. dan mengambil tumor dan lain-lain gitu. Mhm. Dan acara jeans juga mendapatkan apresiasi gitu Dok dari peserta-pesertanya. Ya, Katanya kadavernya bagus gitu, fresh gitu. betul. Jadi kita tetap kita mempertahankan teknik untuk pewarnaan Mhm. kadaver dengan yang baik, Oke. kemudian kadavernya kita peroleh juga pada posisi yang bagus, tidak tidak hancur lebur. Biasanya Mmm. kita pilih ya, kayak milih Oh, apa aja, tapi kita seleksi lah heeh. sebaik mungkin supaya kadaver tuh layak untuk dilakukan operasi bedah saraf. Oke dokter, tadi kan kita udah bicarakan tentang teknik-tekniknya yang akan dipraktekkan nanti ya Dok ya di Mhm. workshop. Nah, untuk alat-alatnya sendiri itu bagaimana Dok? Iya, itu dia karena kita makanya pesertanya terbatas karena Mhm. peralatan yang harus kita datangkan kan cukup banyak dan cukup canggih, cukup sulit juga mendatangkannya. Jadi kita akan datangkan Mhm. mikroskop yang untuk bedah saraf dan itu cukup mahal ya kalau datangin. Kalau Mahal. Rumah Sakit Islam kemarin sempat beli satu mikroskop yang nanti akan didemokan Mhm. sama persis dengan punya Rumah Sakit Islam, Cempaka Putih. Eh, Kemudian endoskopiknya, kemudian alat minimal invasifnya dan itu modalitasnya cukup lumayan. Nah ini apakah ada kerjasama tertentu terkait dengan Tentunya alatnya? tentunya ada kerjasama dengan beberapa perusahaan mikroskop kita dengan Leica, Mhm. kemudian bor-bornya juga tertentu dengan Medtronic, kemudian mudah-mudahan ya, saya nggak terlalu janji, mudah-mudahan kita akan datangkan juga neuronavigasi yang supaya mengarahkan ke arah yang benar lah. Mhm. Navigasi namanya navigasi ya, Mengarahkan ke heeh. arah yang Tapi benar ya? belum deal dengan elektroniknya, tapi yang jelas, bornya oke, mikroskop oke, kemudian minimal invasifnya nanti Mhm. ada,
pemasangan skru secara minimal invasif ada. Berarti nanti lokasi untuk workshopnya di lab. Nah, betul, lokasi workshopnya adalah di Lab Anatomi Kampus Cirende dan itu sudah berkali-kali Sudah dipakai berkali-kali workshop dipakai. internasional dari Betul. North American Spine Society juga mereka workshopnya di sini. Bule-bule ke sini ya, belajarnya malah di sini. Makanya teman-teman bedah saraf muda tuh ayo bikin lagi karena mereka senang gitu belajar di sini. Senang ya belajar di sini ya, Dok Heeh. ya. Kira-kira apa sih yang membuat mereka senang untuk belajar di sini, Dok? Ya, selain mungkin mudah dijangkau, dari vendor juga senang karena ini kan posisi kita di Jakarta ya, Iya. dia mendatangkan alat dari vendor tuh nggak begitu repot. Kemudian posisi lab anatomi kita cukup bersih, luas, kemudian di lantai 1. Iya. Jadi barang-barang tinggal masuk aja. Itu bagus kok planningnya dari kampus ini. Oke, luar biasa ya, Dok ya. Tadi kan dokter udah memperkenalkan sedikit ya tentang instruktur-instruktur yang Oke. nanti didatangkan. Boleh nggak, Dok? Nah, Di-spill lagi nih, Dok. spill. Instruktur kita yang pertama Dr. Hadian, tentunya udah dikenal lah di Santero Bedah Saraf. Beliau adalah ahlinya bidang tumor, pengambilan tumor di transpenoid. Jadi ahlinya transpenoid memang Dr. Hadian. Oh, berarti nanti di teknik transpendot ada dokter Dr. Hadian. Hadian dan Dr. Doni. Jadi Dr. Hadian itu muridnya Profesor Ohata di Jepang. Kemudian Doni itu muridnya Charlie Teo Australia. Dr. Faris untuk spine itu muridnya Zileli Turki. Kemudian Dr. Gibran itu muridnya Paulo di New York. Jadi teknik-teknik para dari luar negeri Banyak nanti akan sudah ahlinya mereka kita bawa aja ke betul. kita. Saya muridnya Ustadz. Dok, ini kan workshopnya untuk spesialis bedah syaraf ya, Dok ya. Iya. Kenapa sih bedah syaraf aja, spesialis aja? Atau misalnya FKK UMJ punya workshop untuk dokter Iya. umum, dokter lainnya gitu, Dok? Jadi kita sekarang ini untuk workshopnya hanya untuk bedah saraf dulu karena kadaver tentang teknik operasi. Nanti ke depan awal tahun insya Allah ya kita akan melakukan workshop untuk para dokter umum. Untuk pain management, nanti pengajarannya bedah saraf atau neurologi atau anestesi nanti kita lakukan. Kemudian workshop stem cell, gimana menghandle stem cell, para dokter umum harus bisa. Kemudian ada workshop lain lah yang kategorinya untuk dokter umum. Kemudian bisa juga kita buat, rencananya saya mau buat medical motorsport medical itu karena saya tanggung jawab di balapan. Betul. Jadi itu akan coba nanti dokter umum belajar bagaimana jadi dokter sirkuit. Wah. Seperti balapan di Indonesia itu kan medicalnya kurang ya, ada yang angkat-angkatnya malah Jadi masih kurang ya medical masih untuk kurang. Karena kebanyakan tuh event organizer tuh terlalu milik medical. Oke. Dan itu harus kita lakukan pembenahan lah. Nanti Padahal setiap FKKUI. event itu butuh ya, Dok ya? Sangat, tim tapi medis. suka dianggapnya jadi kayak pemadam kebakaran. Jadi kalau emang nggak ada tabrakan dia nggak ada kerja kan, nganggur. Iya. Jadi anggapnya nggak berguna. Padahal ketika perlu harus ada dan itu susah. Wah, luar biasa nih, dokter. Terus kenapa sih kira-kira dokter spesialis bedah saraf itu harus mengikuti, nggak harus ya, tapi kenapa sih alasan Iya. apa yang bisa jadi motivasi nih untuk dokter bedah Baik. syaraf untuk ikut Jeans Week Ya 2024? seperti apa ya, skill tuh harus tetap diasah. Dan belum tentu meskipun dia misalnya saya banyak ngerjain transpenoid, tumor hipofise gitu. Tapi kan ketika saatnya operasi kita tentunya akan benar-benar ke pasien gitu, benar-benar hati-hati, kemudian tidak terlalu luas bisa membuktikan kalau di situ ada pembuluh darah. Nah, kan tidak seperti itu. Tapi dengan kadaver, nah kita bisa explore lebih luas. Kalaupun ada apa-apa kan kadaver, tidak masalah. Jadi kadaver itu memang tempat latihan terbaik ya, Dok ya? Iya, guru terbaik kita. Guru terbaik. Kira-kira, Dok, saya penasaran nih, seorang spesialis itu istilahnya jam terbangnya itu kapan, Dok? Sekiranya dia udah siap nih untuk Oh itu melakukan kan surgery. jadi kalau bedah saraf itu kan semua ada, total kita belajar tuh 11 semester kayak SD ya, Iya. kurang 1 semester Iya, betul. 6 tahun. 11 semester tentunya mumpuni lah kompetensinya, kemudian kita uji kompetensinya cukup ketat. Ada beberapa pun, ini saat ini kan ada lulusan luar negeri malah ketika uji kompetensi ada yang kurang, ada yang nggak lulus. Itu salah satu untuk melindungi warga negara Indonesia kan, supaya benar-benar yang kita luluskan itu adalah seorang bedah saraf yang
mumpuni untuk Mumpuni. melakukan operasi. Karena Dan diasah lagi kemudian di UMJ kan Iya. lebih baik lagi. Karena berkaitan dengan nyawa orang juga ya dok ya. Betul. Jadi tidak sembarangan. Iya. Oh, luar biasa nih berbincang-bincang dengan Dokter Zaini karena Jeans Week ini adalah salah satu event yang bergengsi ya dok ya setiap tahun yang dimiliki oleh FKK UMJ. Bahkan tahun-tahun sebelumnya juga ada dari luar negeri juga ya dok ya. Betul. Tahun ini ya kita lokal dulu lah. Lokal dulu, Tapi kualitas internasional kualitas gitu ya. internasional. Luar biasa. Oke dokter, kira-kira informasi tentang pendaftaran dan seputar acara Jeans Week 2024 bisa Baik. diakses lewat mana? Pendaftaran nanti bisa ada webnya, bisa web di UMJ, bisa nanti klik linknya Iya. teman-teman bedah saraf. Mungkin di Instagramnya UMJ, Instagramnya kedokteran UMJ itu bisa ada. Wow, luar biasa ya perbincangan saya bersama dengan Dr. Zaini Hamzah tentang acara Jeans Week 2024 yang akan diselenggarakan 21 sampai 22 Desember 2024 nanti. Terima kasih banyak ya dokter Sama-sama, atas informasinya. Mbak Dinar. Semoga nanti acaranya lancar Insya Allah. dan Baik. pasti bermanfaat untuk para dokter spesialis bedah syaraf. Baik Sobat Unggul TV UMJ, demikianlah obrolan saya bersama dengan Dr. Zaini Hamzah, spesialis bedah syaraf tentang Jeans Week 2024. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang acara Jeans Week maupun informasi lainnya, teman-teman bisa mengakses website UMJ di www.umj.ac.id dan juga di media sosial resmi UMJ melalui Instagram um.jakarta dan juga kanal YouTube TV UMJ. Saya Dinar Mediana, senang sekali bisa membersamai Sobat Unggul TV UMJ dalam program edisi spesial TV UMJ. Sampai jumpa di program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.